Jadi Umi Kuari itu mulai glow up karena disakiti cowok. Iya betul. Itu kayaknya titik balik di mana nggak bisa deh, gue kayaknya harus. Mungkin gak sih kita bisa glow up kayak Sultan, tapi dengan budget pas-pasan? Pastinya bisa. Karena kita lihat dulu nih yang paling penting. Kalau gorengan bikin keriput nggak? Iya. Gorengan bikin keriput? Iya. Kenapa ya? Karena dia Daging Talks to Learn. Before dan after. Nah, dua wanita ini di depan saya, ini kita akan membahas tentang glow up. Bagaimana sih glow up ala Umi Kuari dan bagaimana ala Dr. Cindy. Apa kabar Umi Kuari dan Dr. Cindy? Baik, alhamdulillah Ya, Bang alhamdulillah Atta. baik juga. Tapi Umi ini perubahannya benar-benar signifikan ya. Masa sih? Emang enggak? tapi orang-orang yang deket kayak teman-teman tuh bahkan yang suka ketemu aku ngomongnya juga gitu, kayak lu tuh berubah tapi apa ya Mia gitu. Tapi apa ya kayak tapi berubah, gue ngerasainnya lu tuh berubah, tapi aku ngerasa nggak ada yang berubah. Maksudnya kan kayak normal aja. Nggak yang kayak operasi, nggak. Oh, Umi nggak ada operasi? Nggak ada. Operasi Itu hidung? asli nggak ada. Operasi dagu? Nggak ada sinus juga. Nggak ada sinus? Nggak ada. Iya, jadi Kalau ada sinus kenapa emang? Kalau ada sinus? ada sinus kan aku ada alasan buat aku mau pede kayaknya nih gitu. Oh. Tapi bener gak sih dok kalau sinus itu harus dimancungin katanya biar napasnya lega? Karena kan gangguannya di dalam ya. Jadi nggak terlalu kelihatan, kecuali kalau misalnya bengkok banget kan di sininya kelihatan di bridge-nya. Itu baru bisa. Tapi kalau rata-rata sih sinus itu kadang nggak kelihatan bedanya dari luar. Jadi kalau jadi mancung gitu sebenarnya enggak sih. Gitu. Biasanya nggak kelihatan. Boleh tahu nggak sih Umi Kuari dan dokter kira-kira biaya kecantikan bulanannya berapa? Coba Ini Umi. nominalnya juga apa-apa. Nominal. Minimal berapa, maksimal berapa? Minimal tuh 10. Minimal 10 juta. Iya. Wow. Karena kan cewek tuh ada aja kayak Iya entah lagi. perawatan mukanya, perawatan badannya belum, terus eyelashnya belum. Iya, benar. Aduh, ada aja perempuan tuh ada aja ya kan, Dok? Iya betul. Jadi ya lumayan banyak gitu. Ya maksimal paling ya 30 gitu. Tapi kita senang sebagai perempuan tuh ngeluarin uang segitu karena buat diri kita sendiri. Oke. Jadi itu suatu happiness ya. Iya. Oke. Kalau Bu Dokter, Kalau aku sih kan biasanya ada yang per 6 bulan, ada yang per bener. bulan gitu kan, dan skincare-nya pun nggak selalu habis tiap bulan. Tapi ya let's say around 30 juta itu pun bisa kurang. bisa lebih bisa kurang. Iya. Tapi di budget gitu loh, Kak. Iya. Berarti kalian ini tipikal yang kalau depan Sephora terus berhenti dulu Rama gitu ya? Nah, Itu kesukaan aku sih itu. Oh gitu Aku ya. lebih suka. Nah, kalau aku lebih suka make up. Aku suka banget beli-beli make up gitu, nyari-nyari beli brand ini, beli brand itu, terus suka banget. Oh ternyata itu yang dilakukan bini aneh ya. Nah, Setiap lewat Sephora itu Iya. aku harus berhenti. Sangkain kayak 10 menit, 20 menit, 3 jam. nah, Itu baru di airport. Nanti udah nyampe nih ke tujuan, negara Ada lagi. tujuan. Masuk mall ada Sephora lagi, Ada 8 jam misalnya. nah. Besoknya lewat mall lagi ada Sephora lagi, berhenti lagi berjam-jam. Aku bilang ngapain sih, apa lagi yang dibeli? kan kadang gimana ya? Kan kadang Sephora tuh kan beda-beda gitu. Oh, emang di dalamnya ada produknya. water boomnya apa ada kolam renang apa? Nggak ada. Tapi kayak misalkan Sephora Indonesia sama Sephora luar itu beda kata. Ada brand yang kayak nggak ada gitu. Tapi kan Jadi- lipstick juga warnanya merah-merah juga. Terus apa bedanya apa? Nah itulah. Beda shade. Beda shade. Asik. Nude, nude kita punya pinknya berapa? gitu kan. 40 warna nude. Tapi kayak ngerasanya nggak punya aja gitu perempuan. Cewek banget ya. Cewek banget. Makanya jualan kecantikan, skincare, perawatan tubuh tuh laku banget ya. Iya, karena cewek juga pengen glow up pasti, pengen cantik. Sekarang mah cantik soalnya dihargain loh. Beneran dah. Sama satpam. Misalnya kita ke bank gitu ya. Kalau kita lusuh gitu, Kalau nggak lusuh cakep gimana? gitu. Responnya. Sambil melengos sama siang Bu gitu.
Nah, kalau oke. cakep kita nih ya ke dokter gitu, rapi, cakep gitu. Misalkan datang, selamat siang ibu. Itu udah pasti, itu mau udah pasti dokter. Iya, cakep tuh sekarang dihargain. Jadi cakep tuh modal awal untuk hidup tuh dapat banget ya. Itu. Kalau orang-orang bilang cantik itu bukan segalanya. Asik. Enggak segalanya. Kalau sekarang nih segalanya cantik itu. Karena kalau kamu udah glow up itu katanya modalnya 30 sampai 50% udah dapat tuh. Iya. Udah hidupnya tuh 30% 50% tuh udah aman. Udah aman, Nah, kalau yang belum glow up itu agak susah, effort banget buat kehidupannya dia. Oke. Aku rasanya gitu. Nah, mungkin gak sih kita bisa glow up kayak Sultan, tapi dengan budget pas-pasan? Pastinya bisa, karena Bisa. kita lihat dulu nih yang paling penting skincare-nya itu apa. Biasanya kan orang kadang pengen yang rutinitas 13 step skincare lah, yang Korean itu loh kan. Oke, yang banyak gitu ya. Iya, yang simple-simple dan murah juga kadang bagus-bagus aja, yang moisturizer atau sama sunscreen juga. Itu dua kayaknya yang paling it's a need buat dalam skincare gitu. Dan bisa juga perawatan dari dalam ya. Dari dalam juga. Dengan minum-minuman yang berkhasiat gitu, Iya. ya. Benar. Nah, kalau Umi sendiri Ya. dulu kan pernah ngerasain pas belum sukses sekarang. Ya Allah, amin. Dulu gimana perawatannya dulu? Dulu kayaknya nggak kepikiran perawatan deh ke Ata. Oh iya. Yang dipikirin cuma kerja aja gitu, terus dapat duit gitu. Nah, mulai glow up itu karena disakiti. Jadi Umi Kwari itu mulai glow up karena disakiti cowok. Iya betul. Itu kayaknya titik balik di mana nggak bisa deh, gue kayaknya harus bisa lebih lagi deh gitu. Karena kamu ngerasa pasti nih cowok nyari yang lebih bening lagi gitu ya. Mungkin ya, karena kan orang-orang abis disakitin kan pemikirannya jadi pendek kan. Cuma Oke. pada saat itu aku mikirnya kayak ya udah deh, udah kelar juga, udah disakitin juga. Daripada sedih, daripada terpuruk sama keadaannya, lebih baik kayaknya jauh lebih baik ngelakuin apapun yang pengen aku lakuin. Jadi nge-gym iya, olahraga apapun yang aku suka iya, skincarean, ganti gaya rambut dan yang lain-lain. Jadi balas dendamnya ke situ malah. Balas dendamnya di situ. Terus mantannya minta balikan lagi nggak? Nah, kalau itu sih kelihatannya nyeselnya tuh ada. Asik. Nah. Asik. Balas dendam terbaik wanita itu adalah dengan glow up. Dengan glow up. Sebenarnya bukan Betul. buat dilihat dia juga sih, tapi lebih kayak nemuin diri sendirinya. Itu yang kayaknya lebih kerasa gitu di akunya, lebih mungkin kemarin pas sama dia tuh ngelupain diri sendiri karena fokusnya tuh terhadap banyak orang atau satu orang aja, tapi pas udahan kayaknya lebih fokus ke diri sendiri gitu. Terus dia masih sin story kamu nggak kayak? Itu sih iya ya, jadi Asik. cukup lah hal-hal yang kayak gitunya. Move on lah bro. Asik. Itu yang tiktoker itu. Siapa? Oh bukan ya? Katanya kamu tuh aku pernah baca sama tiktoker Dava namanya. Oh bukan gitu. Salah ya, salah berita ya. Salah berita. Oh salah Aku ya. udah mama pernah suka tapi gak pernah pacaran. Oh kamunya doang yang suka. Iya akunya doang. Tapi dianya- nggak mau. Sampai sekarang udah grow up juga kadang aku tanya, udah sama gua aja ayo gitu. Enggak, apaan sih? Belak-belakan malah ya. Belak-belakan udah sekarang mah mau Lucu nggak sih emang dia, soalnya dia lucu orangnya. Kadang aku lenong dulu sama dia, Dok. Dari kecil, dari 14 tahun ya, 15 tahun Udah bareng akrab dia. banget berarti ya. Akrab banget sama dia. Oh dia dulunya tuh memang lenong, Lenong makanya dia juga. bisa ngelawak-ngelawak gitu ya. Iya. I see. Tapi kalau dilihat-lihat kan, kalau cowok itu biasanya nyesel kalau ceweknya glow up. Kalau sebagai cewek, misalnya kalian mutusin mantan kalian, kalian nyesel kalau dia glow up-nya kayak gimana? Dokter dulu. Aku dulu, oke. Oke. Aku sih sebenarnya nyesel kalau glow up-nya itu kayak dia tuh semakin ada karismanya, semakin successful, I see. semakin terpelajar yang kayak gitu sih, cause Oke. yeah, that's my type.
Oke, jadi semakin lebih pinter, lebih sukses dalam hidup, Ya. lebih berwibawa, gitu ya. Berwibawa sih. Oh beda ya kalau glow up ya cewek sama cowok ya berarti ya. Kalau cowok itu dia nggak sukses, nggak karisma, tapi dia tiba-tiba mukanya jadi lebih kinclong, lebih bersih gitu. Menurut kamu itu glow up yang bagus nggak buat cowok? Sebenarnya kalau Bagus-bagus kalau aja bagus-bagus aja sih, yang penting enggak I don't know, kayak aku nggak suka pria yang terlalu kan kadang ada yang suka pakai make up. Sebenarnya itu gimana mereka aja sih. Oke. Cuman kayak menurut aku secara my type, kalau make up laki-laki bermake up kayaknya kurang Oke. gimana gitu, kurang maskulin gitu Kurang, ya. kurang Oke. manly. Iya, Iya. kurang manly. Kalau kamu sama kayak gitu juga? Apa? Kayak Kalau- nyesel. Kalau misalnya mantan kamu nih yang pernah kamu putusin, kalau dia glow up seperti apa yang bikin kamu kayak, waduh aku nyesel nih. Kayaknya kalau dia adabnya makin bagus deh. Asik. Kayaknya kalau sukses dan hal-hal lainnya, aku ngerasa kayak cewek independen yang kerja juga kayak aku tuh, itu bukan suatu hal yang menjadi suatu hal yang gitu. Karena kamu ngerasa kamu juga bisa nyari duit sendiri. Tapi kalau dia lebih baik lagi dan adabnya lebih bagus lagi, kayaknya itu yang membuat aku dia bisa berubah ya ternyata ya. Dia bisa lebih baik lagi ya gitu sih berarti kayaknya. waktu sama kamu dia nggak beradab sama sekali. Nah Ya? itu Berarti kamu salah dapet cowok. minus. Iya lagi. Iya ya. Berarti daripada ya anak-anak muda di luar sana ya, kamu diputusin galau, nyilet-nyilet tangan. Aduh jangan ampe. Aduh, Ya Allah. jemur diri ya. Aduh, Terus ada yang bener. sampai lompat dari jembatan, jangan Iya, deh mau ya. nabrakin diri. Nabrakin nah, diri, jangan deh. aduh jangan deh. Cintai deh hidupmu ya. Iya, Betul. jangan Kalau sampai kamu lah. glow up sebagai wanita lebih cantik, ataupun kamu glow up sebagai wanita juga lebih sukses karirnya, bekerja lebih bagus, Iya. nambahin ilmu tadi sebagai Bener, laki-laki. bener. Nanti kamu dihargai juga sama orang lain. Menurutku itu adalah glow up terbaik dari Iya, betul. kalau kita habis diputusin. Benar. Iya, iya, iya. Kalau dokter Cindy sendiri kan pernah jadi Putri Indonesia katanya. Iya, 2022. Iya, 2022. Kalau di sana itu kalau mau masuk Putri Indonesia harus ada syarat glow up-nya nggak? Nah, itu kan termasuk beauty pageant juga sebenarnya. Jadi ya harus pendidikannya cukup, Oke. baiklah terpelajar, dan bisa membawa diri itu like the confidentnya, percaya diri. Dan sebenarnya kalau kecantikan beda-beda kan ya. Jadi yang ikutan pesertanya kemarin tuh kayak yang brown skin, yang kulitnya coklat lah, putih lah, dari ras yang berbeda-beda. Jadi memang cantik perlu, tapi tidak hanya itu aja gitu syaratnya. Oke. Jadi nggak harus yang ikut Putri Indonesia harus putih gitu. Enggak dong. Enggak ya, benar. Karena kadang-kadang standar cantik di Indonesia itu kan kayaknya kelihatannya kita tuh harus putih. Iya, kalau putih bening cakep. Kalau gitu. putih bening cakep. Iya. Kalau misalnya kamu sawo matang, mukanya agak dark dikit, dibilangin kurang cakep. Itu kan standar yang salah ya menurut Iya. saya. Betul, salah banget itu. Gimana dokter melihat itu sekarang? Karena kan biasa orang Asia ya ngelihat yang putih itu wah berarti karena tropis jadi kayak kurang tidak bekerja keras jadi kayak mulus gitu kan. Jadi karena faktor tempat juga. Kalau di Eropa, di Amerika kan ini dia lebih dingin, winternya panjang juga, makanya yang brown skin itu lebih kayak cantik di mata mereka. Jadi jangan kita lihat harus putih, harus hitam, yang penting kita jaga kulit sehat gitu dari luar dan dalam. Oke. Jadi itu note-nya loh guys ya. Jangan Jadi sepenting cari putihnya, tapi cari sehatnya, Cari kulitnya sehatnya. bersih. Sekarang juga kita lihat orang misalnya perempuan nih dark tapi bersih, mukanya bagus, terawat, wangi gitu, kayaknya tetap menurutku ya kelihatan aura perempuan tetap cantik gitu. Iya. Iya. Jadi bukan bergantung dengan warna kulitnya kan, Dok. Tapi bagaimana dia bisa ngerawat dirinya juga. Karena kok di luar negeri kan kayak Beyonce, Rihanna, Kardashian, I Kim love Kardashian. Rihanna. Iya, Rihanna. Maksudnya mereka kan black skin tapi menurutku ya mereka ya cantik gitu, bukannya berarti kalau hitam berarti kita nggak cantik. Menurut dokter dan Umi, kalau sekarang produk entah itu produk kecantikan atau apa menjanjikan bisa putih gitu. Gimana menurut dokter?
ada bahan-bahan aktif yang bisa membuat kulit itu mungkin melanin atau warna gelapnya itu berkurang dan atau yang lebih cerah. Cuman memang yang sangat instan itu biasanya kurang aman atau berbahaya sih. Jadi paling kalau misalnya memang ternyata ingin putih gitu ya, dia harus secara konsisten juga sih. Mau kulit sehat, mau kulit putih, pokoknya semuanya harus konsisten. Jangan terlalu pengen yang instan. Oh, karena yang instan sebenarnya nggak ada, tapi konsistennya ya dok Iya, ya. itu. Tapi memang ada ya dok, kayak apa yang kita pakai atau apa yang kita minum tiba-tiba kita jadi putih gitu. Sebenarnya kalau yang tiba-tiba putih ya biasalah kayak pakai bahan-bahan berbahaya kayak merkuri atau kan yang hidroquinone gitu kan, itu memang harus ketat dengan resep dokter dan lain-lain gitu. Dan yang diminum paling yang kandungannya kayak ada glutathione, vitamin C, paling bisa yang kita pakai itu sih. Oke. Mungkin bukan putih tapi mencerahkan kali ya dok ya. Mencerahkan dan juga ada mungkin mereka tuh aksi-aksinya beda-beda, ada yang mencegah melanin, produksi lebih melanin, atau ada yang lebih mencerahkan, itu kan macam-macam gitu. Umur berapa batas maksimal kita itu kayaknya udah harus peduli deh sama kecantikan diri ataupun kesehatan wajah kita gitu? Menurut dokter. Menurut aku umur minimal atau maksimal? Maksimal. Maksimal. Heeh. Ya terus menerus dong. Terus menerus. Iya terus menerus. Kalau minimal? Menurut aku tuh minimal sebenarnya kan kalau dari dalam kita dari kecil lah ya pastinya. Kalau gaya hidup, kesehatan olahraga, makan yang betul, bernutrisi. Tapi kalau mulai skincare dan lain-lain itu dianjurkan untuk ketika masa remaja. Jadi jangan terlalu muda digunakannya gitu. Usia-usia remaja aja yang sudah bisa memakai produk tersebut. Kayak 17 tahun gitu. Iya. Atau di bawah itu juga udah Di bawah boleh dok? itu sebenarnya tergantung sih yang mau dipakai apa. Kadang kan ada bayi juga pakai Iya, banyak moisturizer. skincare-nya Ya, gitu. pelembab moisturizer untuk Itu nggak bayi apa-apa? itu nggak apa-apa. Jadi dilihat juga ini boleh nggak nih buat usia ini gitu. Oh, mungkin kayak remaja-remaja sunscreen kali ya. Iya, kan ada sunscreen buat bayi juga. Kita nggak mungkin bawa bayi keluar misalnya ada terik matahari, kita nggak pakein sunscreen kan kasihan ya. Iya, gitu. iya. Kalau Umi dulu perawatan pertama berarti di umur berapa? Di umur SMA, aku tuh telat. Oh, telat. Oke. Jadi kayak nggak mikirin banget. SMA tuh baru ngerasa bahwa oh teman-teman gue kok skincarean ya. Oh teman-teman gue kok pada make-make gitu sih, itu tuh buat apa sih gitu. Tapi pada saat itu nggak tahu tuh yang cocok di muka tuh apa. Ternyata kalau aku tuh nggak cocok sama skincare yang ada apanya gitu. Makanya pas waktu itu nyoba-nyoba muka tuh jadi jerawatan banget. Semuka, Oke. aku tuh dulu jerawatan semuka full. Full? Sampai bolong-bolong gitu? Enggak, kalau bolong aja sampai itu udah cukup jalan Tambun aja yang bolong. Tapi kalau muka mah jangan Bang Atta. Cuma jerawat aja. Aduh, aku nanti kasih lihat deh fotonya. Aku jerawatan banget, semerah Masukin fotonya. merah semua. Ada fotonya ya? Ada. Merah semuka-muka dan itu gatel, udah gatel, insecure. Aku nggak mau ngaca, dokter. Aku takut karena kalau ngaca tuh kayak sedih. Ini mau dimulai dari mana buat ngilanginnya gitu. Akhirnya Makanya kamu ke dokter? ke dokter. Makanya buat cewek-cewek yang lagi berjuang acne fighter tuh aku keren banget karena aku pernah ada di posisi itu. Dan mereka bisa memberitahu kalau sekarang kan normal ya kalau cewek jerawatan tuh nggak apa-apa gitu. Pada saat dulu mungkin aku ngerasa malu banget, jerawatan tuh suatu hal yang kayaknya harus ditutupin pakai foundation, pakai apa pokoknya biar nggak kelihatan jerawatan. Jadi tambah banyak jerawatnya, udah jerawatan ditutup lagi. Tutup lagi gitu. Iya, jadinya dia makin nyebar ya. Makin nyebar. Pori-pori ketutup iya. semua. Sumbat. Aduh. Nah, waktu kamu ke entertainment, itu awalnya kan kamu nggak kepikiran buat Nggak perawatan. kepikiran, Terus kan kamu kok selalu kena tuh bedak terus kena Lampu. Itu outdoor. gimana respon kulitnya? Itu
respon kulit itu tuh jadi kering, jadi Kalau- nggak lembab karena kan mungkin beruntusan tuh dari muka kering kan dok. Iya. Nah itu tuh jadi kering banget, terus beruntusan di mana-mana sampai ke sini-sini. Terus aku pernah punya jerawat yang jerawatnya tuh kayak melenting gitu loh, kayak ada nanahnya gitu. Aduh. Wah itu sakit banget. Cystic acne bukan? Kayaknya iya deh Yang dok. besar itu ya. Itu tuh wah capek banget kak. Apalagi kan Oh, kamu suka megang-megang gitu ya, mecah-mecahin sendiri gitu. enggak, kalau mecah-mecahin sendiri enggak karena kan bolong ya takutnya ya. Nah Iya. itu yang aku nggak mau. Nah untungnya nggak dipecah-pecahin. Ya jangan. Cuma dia tiba-tiba deret satu ada, misalkan kayak dua beruntusan. Wah itu langsung nyebar banyak. Amit-amit. Iya. Sakit banget. Dan akhirnya apa jalan yang kamu lakukan sampai dia bisa glow up? Kalau dulu mah ya belum punya duit nih dok, kayak belum ada budget gitu. Kayak pakai putih telur gitu. Oh. Itu ngaruh nggak sih dok? Aduh, Kayak putih telur ya. kayak komedo-komedo gitu. Iya. Sebenarnya ada juga sih yang suka pakai buat masker gitu Iya, kan. benar. Ya itu kan kayak akan biasanya protein dan lain-lain kan sebenarnya bagus untuk kulit juga sih, dan ditambah madu gitu. Yang natural-natural. Iya. Tapi kadang hati-hati juga yang bisa bikin iritasi, atau misalnya telur yang Busuk. apa ya, busuk atau banyak salmonellanya kan kadang kita nggak tahu lagi ada luka di wajahnya atau Jadi nggak enggak. boleh. Sebenarnya hati-hati aja sih, karena kalau misalnya pada kulit yang nggak terluka kan masih aman, tapi kalau terluka takutnya kan nanti kena lukanya, luka jerawat misalnya. Iya. Gitu. Iya kayak kunyit, pakai kunyit katanya gitu. Kata saya bersih kagak, kuning mukanya. Disuruh pakai kunyit biar enggak kok jerawat-jerawat. Iya, tapi enggak terlalu ngaruh ya, Dok ya. Ya harus di ini lagi sih. Diolah lagi gitu Diolah ya. lagi, harus lebih higienis. Yang penting higienis dan enggak iritasi ke kulit. Tapi kamu sakit hati nggak kalau misalnya orang udah kamu glow up tapi malah dituduhnya kayak, oh kamu operasi ya, kamu ini ya, kamu malah sakit hati nggak kalau gitu? Enggak sih, jadi justru kayak senang, berarti gue nggak oplas disangka oplas tuh senang Oh, gitu, gitu. Bang Atta. Iya. Lah berarti sukses ya gue ya gitu, nggak oplas gue cakep gitu. Cuma kadang kalau keselnya orang komen, aku udah ngerasa berat badanku tuh dulu dok, aku tuh 33 kilo. Aku pernah 33 kilo. That's so small. Iya, wah itu kecil banget kan. Itu lagi sakit-sakit hatinya tuh. Oh, gara-gara putus juga nih. Enggak, itu belum putus. Masih dalam hubungan gitu, tapi Toxic lah ya. udah chaos deh. Itu 33 kilo, bayangin. Dan aku sekarang ini aku udah agak turunan 42-an ya. Kemarin aku sempat di 45. Itu aja orang masih bilang aku kurus. Nah, itu kadang suka sebel karena orang dari kurus ke gendut juga susah banget, tahu? Susah. Iya. Kayaknya emang kamu harus 49 atau 50 deh. Iya, Iya. segitu deh. Entar deh aku Segitu. berjuang lagi. Tapi kalau bisa naikinnya pakai masa otot juga ya, Dok ya. Bener. Iya, Jadi betul. jangan full di makanan juga nanti. Iya, jadinya nanti beneran lebar. Iya. Iya betul. Soalnya kan kalau ada muscle-nya jadi lebih sehat dan juga bentuknya bagus gitu. Bener. Kan kadang ada yang nimbunnya lemaknya di perut gitu kan nggak cantik. Iya, bener. Jadi rata gitu ya. Iya. Oke dok. Ditambah kayak makan banyak yang sehat, protein, terus ya, olahraga juga gitu. Oke, noted dok. Oke. Nah, kalau Umi sendiri, jadi kan tadi Umi cerita dulu itu dari syuting, dari ngelenong dan lain-lain. Ini mulai masuk ke ceritanya Umi nih. Iya. Gimana sih awalnya Umi tiba-tiba bisa mencuat ke permukaan gitu? Aduh. Jadi salah satu anak muda di bintang di komedi gitu. Amin. Jadi awalnya lenong, terus habis itu setelah lenong aku nggak ngerasa kalau lenong itu banyak yang nonton karena itu tayangan pagi Bang Atta. Oke. Jam 8 pagi gitu. Di otak aku siapa yang mau nonton? Itu jam di 8 TV pagi. apa ya? Di MNC. MNC. Oke. Terus siapa yang mau nonton jam 8 pagi gitu. Anak-anak kan juga udah pada sekolah gitu. Dan ternyata banyak banget yang nonton pada saat itu, dan pada saat itu juga era digital tuh belum segininya kan. Iya, jadi nggak TV banyak banget tontonan. lah. Iya, jadi ternyata TV banget lah. Fans-fansnya tuh ibu-ibu yang suka nyiapin bekal buat anaknya. Oh, lagi masak gitu ya. Lagi masak, lagi ngegosok. Anak-anaknya juga ternyata
suka nonton juga sebelum berangkat sekolah Sekolah, gitu. oke. Nah, abis itu kelar COVID. Abis itu terus bingung COVID mau ngapain ya, bikin konten yang relate sama anak-anak zaman COVID Oke, gitu. itu di TV-nya tahun berapa itu? Itu di TV tahun 2016 ya. 2016. Oke. Iya pokoknya 2016-17 deh. Nah habis itu bikin konten-konten begitu cuma iseng dari TikTok tuh karena nggak mau ngejar view juga gitu. Emang pengen aja bikin konten. Naik kontennya. Abis itu nggak lama diundang lapor Pak. Oh. Lapor Pak itulah. Abis itu alhamdulillah sampai sekarang ke TV, ke podcast gini gitu, ke iklan gitu bang. Tapi waktu di sosmed tuh apa konten yang bikin pecah pertama? Pertama waktu itu kayak misalkan kita ke minimarket. Heeh. Aku bikinnya relate-nya gitu tuh. Kita ke minimarket. Kalau ke minimarket kan anak suka minta ini ya, coklat gitu yang di kasir gitu. Yang bulat tuh. Betul. Nah, kadang emak-emak kampung mah suka ngebohong kayak enggak itu mah nggak dijual ya mbak itu mah ya gitu. Oke. Ya itu deket ternyata sama anak-anak pada saat itu. Relate. Karena kan mungkin COVID juga nggak ada tontonan ya orang ya, jadi nonton konten gitu tuh suka gitu. Oh, jadi waktu itu kamu udah nggak di TV tuh pas itu? Enggak, karena kan COVID. Jadi udah nggak ada syutingan nggak ya? ada syutingan, terus yang syuting juga kayaknya umur seaku tuh susah kan, karena umur nanggung itu Nanggung. banget, kayak mau ke sinetron apa mau ke mana gitu. Dan di entertain tuh baru sadar bahwa kalau emang lu mau cakep ya udah cakep sekalian, kalau lu mau hancur ya hancur sekalian. Lu mau pilih yang mana gitu. Kalau di tengah-tengah ya susah. Karena yang cakep aja banyak, yang ganteng banyak, belum tentu dapat job terus ya. Bener, itu Iya, dia. iya. Jadi kita kayaknya kita milih yang hancur aja deh ya gitu. Oh, kamu pilih itu waktu Iya, itu. gitu. Oke. Akhirnya dapat brandingnya. Dapat lah brandingnya. Oke. Alhamdulillah gitu. Nah, kalau ini kan beda nih sama dokter. Kalau dokter kan lahir udah blasteran. Bener. Iya. Nah, udah ada modal nih. Waduh. Modal Udah terselamatkan lah hidupnya ini. Terselamatkan lah Iya. ya. Gak mungkin gimana-gimana banget lah. Tapi gimana caranya dokter akhirnya ngejar pengen jadi dokter gitu. Pengen jadi dokter terus jadi putri Indonesia juga. Oke. Siapa yang mendorong dan apa motivasinya gitu? Iya. Dari kecil tuh mau banget jadi dokter. Tapi sempat di bidang entertainment juga nih, syuting waktu usia 11 12 gitu, masih muda banget. Ternyata sering nggak masuk sekolah, malah jadi rankingnya turun lah yang begitu. Jadinya mulai nih fokus ke edukasi terus-menerus sampai jadi dokter. Nah gitu, makanya baru bisa ikutan Putri Indo, atau sekarang juga syuting series sama sinetron itu baru bisa setelah jadi dokter. Gitu sih jalan ceritanya. Setelah jadi dokter terus itu tuh sambil bawa master's degree itu pas Putri Indonesia juga waktu itu gitu. Oke. Tapi gimana caranya bagi waktunya jadi dokter tapi harus gerak juga di entertainment kan? Iya. Agak sulit ya bagi waktu. Emang agak sulit, awal-awal agak sulit, tapi karena aku pikirnya oke lah ya udah buat klinik sendiri aja supaya jadwalnya bisa sesuai yang aku bisa gitu. Makanya ya jadinya di klinik sendiri aja gitu. I see. Jadi kalau di klinik itu kebanyakan orang appointment gitu ya? Iya, by appointment. By appointment. Apa sih masalah terbanyak yang orang aduin ke dokter kalau selama di klinik gitu? Cewek apa, Sebenarnya cowok apa? Cewek, kalau paling sering ya, Paling perempuan itu dia mau mancung. Mau mancung. Iya, pasti itu sih. Nomor satu tuh mau mancung. Iya. Nomor satu ya. Jadi ya pilihannya antara tarik benang atau filler atau langsung operasi, karena kebetulan ada operasinya juga. Dan kalau laki-laki itu dia banyaknya di slimming. Oh lebih pengen. Ya body contouring. Oh. Pengen kurus. Ya perutnya pengen Six rata, pack. biar kelihatan six Oke. pack-nya gitu. Oh itu bisa dok, tanpa olahraga disispekin. Sebenarnya ya membantu gitu. Membantu cuman ya harus konsisten juga. Tapi Gitu. nggak six pack banget, maksudnya kayak rata gitu ya. Rata gitu. Dan kalau rata kan lemaknya
diawasin kan lebih kelihatan ya Iya. abs-nya gitu. Tapi aku pernah lihat di berita ada operasi di Korea apa di Thailand. Itu dioperasi jadi six-pack. Jadi langsung kotak-kotak. Iya. Bener ya dok ya? Ada ya? Kalau dioperasi sih berarti hitungannya dia kadang ada yang pakai implan, ada Dia pakai yang implan. ada yang biasalah diubah-ubah muscle-nya gitu. Tapi memang nggak disaranin sih Nggak natural. Iya, nggak natural. Looks weird juga kan, ada juga kan yang Iya. di sini juga, sampai di sini ada. Itu kan suntik gitu gak sih, Nah, Dok? dia Kayak kayak otak kalau nggak salah implan di sini, Di bicep. implan. Bicep juga bisa itu. Bicep bisa juga. Nggak mau olahraga Iya. tempel-tempel aja. Tempel. Jadi yang aku pahami dari yang dokter bilang, semua itu bisa dioperasi. Tapi kalau natural ya jauh lebih baik. Gitu ya, Dok, Bener. ya. Iya. Dengan makan makanan bergizi, olahraga yang benar. Takutnya nanti kan waktu udah masang six pack, toto gendut jadi implannya kemana-mana tuh. Gak natural. Nah, ada nggak sih tips simple nih buat glowing dari dokter dan Umi? Dokter dulu boleh? Aku dulu boleh. Kalau tips glowing dari aku sih, selain dari kayak mungkin dari tidur yang cukup, minum air putih yang cukup, dan olahraga ya secara rutin dan konsisten, itu harus dari dalam juga. Dietnya itu harus bagus, makanannya itu harus real food, makanan-makanan yang banyak sayur, buah, tinggi nutrisi, dan juga minuman itu jangan sampai banyak yang manis. Dan biasanya kalori yang hidden itu dari minuman-minuman manis. Jadi lebih baik diganti dengan minuman yang lebih sehat, yang less sugar gitu, dan air putih. Oh, jadi gula tuh juga pengaruh ya ke kecantikan atau Ngaruh sih ya. Kayaknya kalau di cewek juga gula tuh kan juga jadi bisa bikin gemuk gitu. Betul. Bisa bikin gemuk dan juga gampang keriput. biasanya. gampang keriput. Iya, betul. Oh, jadi minum-minuman manis tuh bikin kita jadi gampang keriput. Iya. Mau makanan mau minuman, Dok? Iya, jadi kalau kebanyakan minum gula atau makan makanan yang tinggi gula itu bisa bikin wajah lebih keriput. Karena ada kadar-kadarnya yang bikin dia mempercepat penuaan dini. Oh, jadi aku baru tahu nih Iya, gula baru bisa tahu. bikin keriput Iya. nih. Ngeri juga nih. Aduh. Gua stop gula nih kayaknya ntar lagi. Jadi minum-minuman apa, Dok, yang kita bagus selain air putih? Oke, kalau selain air putih ya sebenarnya yang less sugar, dan kalau bisa jangan ada pengawet di dalamnya. Dan biasanya aku juga minum minuman seperti teh. Sebenarnya kan aku suka kan kadang nggak mau air putih juga misalnya kan. Kita juga bisa minum teh hijau yang sehat-sehat. Nah, biasanya itu ada juga matcha. Aku minum matcha juga. Pure matcha. Pure matcha. Karena kan matcha ada latte, ada yang pure matcha. Iya. Yang gak ada gulanya tuh kan yang pure matcha. Iya, nah aku aku juga minum. juga kalau minum matcha nggak suka pakai gula gitu. Jadi memang Oke, rasanya agak pahit gitu. Agak Iya. pahit, tapi nggak pakai gula sama sekali. Iya. Enggak. Kuat itu. Karena Kuat. itu sekarang lagi di cewek-cewek tuh lagi suka banget nyobain si pure gitu. matcha ini. Aku juga nyobain, Dok. Oh iya. Karena kan teman-temanku pada nyobain nih kayak pilates kan. Cewek-cewek sekarang sukanya pilates, hot pilates Iya. gitu. Itu kan cewek banget. Nah, selain itu mereka suka bawa tumbler isinya tuh pure matcha itu. Aku jadi itulah kefomoan Ikut-ikutan perempuan. ya. Jadi suka ikut-ikutan gitu, pengen nyobain gitu. Oh, jadi FOMO. FOMO, tapi kan FOMO-nya Positif. positif gitu. Nah, aku bawa nih. Bawa. Coba. Oh, bawa. Sorry. Nah, yang gini kan? Iya, itu kayak gini nih. Aku bener-bener minum banget, Tak. Aku Oh. bawa jadi di tumbler kayak gini terus aku bawa. Niat sih kamu. Iya. Lucu banget Iya, ya ini. iya, iya. Kalau aku sih pakainya tuh yang pure matcha yang numi matcha. Sama. Oh, sama. Numi matcha itu. Oke. Bang Atta. Nah, kalau di Lagi cewek-cewek tuh numi matcha tuh lagi Lagi tren. lagi Iya. tren. Emang khasiatnya apa aja sih biasanya? Aku awalnya tuh ngerasa kayak emang pahit banget. Tapi kayaknya kalau kita udah sering, jadi kan lidah kita, mulut kita tuh udah kebiasa dengan rasanya. Mungkin ada pahitnya sedikit tapi jauh lebih berkhasiat karena aku udah minum udah berapa bulan ya mencoba minum ini. Oke. Aku cobain boleh ya? Boleh. Sambil nggak apa-apa ya teman-teman ya. Boleh ya.
Jadi memang gak apa-apa agak pahit gitu, cuman memang dia khasiatnya bagus untuk kulit biar nggak mudah jerawatan. Dia juga bagus untuk mood dan lain-lain. Tapi memang ada aja orang yang mungkin nggak suka matcha kan kaget ya. Gitu Iya, agak pahit-pahitnya. Tapi memang demi kesehatan lah ya. Dan penting banget kayak menurutku selain kita pakai skincare di luar di kulit tuh penting banget buat di dalam kulitnya juga minum minuman matcha, pure matcha kayak gini. Apalagi minum nyobainnya dari Numi. Niat ya, berarti Umi ini niat loh dia mau glow up. Kayaknya aku tuh pernah ngeliat istriku juga minum matcha-matcha gini ya. Nggak tahu sih, kayaknya mereknya Numi juga kayaknya ya. Berarti ini tren ya. Bisa dibilang tren sih, karena kan tapi trennya baik ya dan positif ya dok ya. Jadi banyak cewek-cewek jadi nyobain si Numi matcha ini. Iya, makanya sekarang tuh kayak apa-apa dikit matcha Iya. gitu kan, bawa produk matcha kemana-mana minum gitu. Oke, Sekarang lagi hype. oke. Nah, aku suka yang FOMO-FOMO sehat kayak gini, ya kan? Apalagi yang FOMO-FOMO tentang pure matcha. Oke. Dan aku juga nyobainnya si Numi matcha langsung cocok gitu. Karena dia benar-benar 100% pure matcha, nggak ada campuran-campuran. Jadi sangat sehat di badanku, bikin kulitku juga lembab, nggak kering sama sekali. Aku suka banget sama Numi. Dan rasanya juga itu sih, dia nggak terlalu pahit, walaupun ada pahitnya, tapi kan khasiatnya mungkin di sedikit pahitnya itu kan, karena dia benar-benar pure tanpa campuran apapun. Oke. Suka aku nih yang FOMO-FOMO sehat gini nih, suka nih aku nih. Karena nggak semua FOMO itu buruk ya guys ya. Betul. Kayak orang lihat orang olahraga, dia nge-gym, dia FOMO nih nge-gym, menurutku bagus. Iya, dan nggak apa-apa. Nggak Iya. apa-apa. Ada orang pedal, kamu pedal FOMO, tapi dia ngelakuin itu setiap hari dan itu olahraga yang jadinya dia suka olahraga. Menurutku itu bagus. Iya, kan kardio juga. Kardio, keringetan daripada yang lebih salah tuh orang yang teriak-teriak FOMO tapi nggak ngelakuin apa-apa. Betul, gitu. Sekarang ada juga FOMO yang lain tuh, orang kayak bawa tumbler. Kan jadi minumnya jadi terjaga. Oh, dia harus ngabisin 2 1 liter, liter iya. atau 2 liter air. Iya. Jadi dia kan udah menakar tuh. Jadi bawa tumbler. Jadi jadilah orang sekarang FOMO tuh semua bawa tumbler. Tapi menurutku itu positif loh. Positif ya, dan tumblernya itu segede galon gitu kan. Iya, Besar positif banget. loh. Even aku pribadi aja sekarang kemana-mana tuh selalu bawa tumbler. FOMO banget juga aku. Karena dulu aku tuh bawanya botol plastik, taruh di Oh, mobil dan lain-lain. Terus waktu tahu bahayanya botol plastik waktu kena matahari ditaruh di mobil lama, Iya. itu bahaya, mendingan iya pakai natural, tumbler. pakai tumbler. Iya. Dan biasanya lebih terjaga kan ya itu Lebih temperaturnya terjaga, gitu. bener. Menurut kamu, boleh nggak sih kita glow up karena orang lain? Jadi glow up Karena karena abis disakitin gitu nggak apa-apa. nggak karena orang lain. Jadi boleh misalnya karena mantan ataupun karena kalau misalnya punya pasangan karena pasangan Oh. ataupun tapi dia nggak karena diri sendiri gitu. Kalau misalkan karena pasangan tapi in a good way nggak apa-apa karena kan buat Oke. diri sendiri. Tapi kalau misalkan pasangannya nuntut kayak kamu tuh harus putih, kamu harus ini, kamu tuh harus ini gitu. Nah itu kayaknya yang nggak baik itu nggak ya. baik. Oke. Yang penting jangan ini sih, jangan dibawa tertekan dan kayak wah pengen buru-buru Iya. yang jadi ngelakuin diet yang ekstrim atau misalnya dia sampai kan ada yang kayak kelainan kayak bulimia yang memuntahkan makanan supaya kurus lah. Iya itu benar. Iya, jangan sampai kayak gitu. Dan ya harus in a healthy way karena banyak tekanan dari luar juga jadinya stres gitu kan. Jadinya jelek ke fokus, ke hormon, ke kulit juga kan jatuhnya. Makanya Ada yang memang meninggal juga kan kemarin gara-gara diet berlebihan. Iya. Ekstrim banget. Terlalu ekstrim. iya gitu. Makanya harus dari diri sendiri. Kalaupun ada dari luar harus jangan mau yang terlalu berbahaya atau ekstrim gitu. Pokoknya apapun yang ekstrim tuh tidak baik. Iya. Tidak baik. Oke. Nah, kalau menurut dokter dan Umi, lebih baik muka biasa aja tapi attitude bintang 5 atau muka bintang 5 tapi attitude-nya minus. Aku kayaknya muka biasa aja tapi attitude luar biasa deh kalau aku ya. Oke. Soalnya pernah ketemu sama yang mukanya wah cakep banget luar biasa tapi attitude-nya enggak tuh, aduh enggak lagi gitu. Apalagi kalau ke cowok ya. Misalkan kenalan sama cowok ganteng, oke, tajir tapi bad attitude, aduh enggak banget. Aku enggak dulu sih. Oke.
Buat aku pastinya personality Iya. 5 stars itu lebih bagus dibandingkan wajahnya harus ganteng banget, enggak. Karena kalau dua-duanya nggak apa-apa ya, kalau dapat dua-duanya alhamdulillah ya Iya, kan ya. alhamdulillah banget gitu, Kalau jackpot. goalsnya sih dua-duanya ya. Kalau itu jackpot. Iya, tapi kalau disuruh milih satu ya lebih baik personality dan brain gitu. Iya. It's so Oke, much better. Nah, seru banget nih bisa ngobrol sama dua perempuan muda yang sukses di bidangnya masing-masing. Amin. Amin amin. Nah, tapi kalau menurut kalian untuk anak-anak muda lain yang nonton, apa modal utama untuk kita jadi sukses di bidang yang kita suka gitu? Aku dulu. Oke. Gantian. Kalau di bidang masing-masing kayaknya setelah aku pelajarin Bang Atta sampai sekarang dan aku rasain tuh kayaknya nggak apa-apa deh tampil beda gitu. Oke. Kalau misalkan di dalam circle aku tuh dulu karena ngerasa circleku tuh isinya semua perempuan-perempuan cantik yang jaim. Aku ngerasa aku sendirian yang di bidang lawak tuh ada rasa kayak kenapa gua nggak bisa kayak mereka ya gitu. Tapi diubah mindset itu jadi kayak oh nggak apa-apa loh kalau kita beda sama yang lain gitu. Itu bisa bisa menentukan bahwa kita jauh lebih passionate gitu. Terus juga apa yang kita impiin juga jadi ke arah kita mau fokusnya mau kemana gitu. Jadi kebukalah pintu-pintu rezekinya kalau emang kita mau mencoba dan usaha ikhtiar. Jadi makanya ada quote guys, jadi lebih baik itu bagus, tapi jadi lebih beda jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Jadi nggak apa-apa beda tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan takut Jangan ya, jangan takut. insecure. Betul. Pede. Pede Karena aja dulu, cakep enggak? Pede aja. Gitu. Kalau menurut dokter, kunci sukses itu apa? Menurut aku kuncinya adalah berusaha dan konsisten. Jadi jangan sampai hal-hal yang kita lakukan itu cuman kayak oh ya udah aku cobain nih bisa nggak, kalau enggak ya udah, jangan kayak gitu. Biasanya kita harus berjuang dulu untuk mencapai titik yang kita mau gitu. Biasanya sih kayak gitu ya kan ya, kita berusaha keras banget sebelum kita mencapai sesuatu. Iya. Iya. Boleh tahu umurnya Umi berapa ya? Aku 25. 25. Oke. Tebak. Berapa? 12 tahun ya. Dok? Ya ampun. Oke. Sama lah. Aku 30. 30. Iya. Oke. Bang Atta. Berapa? Sama kayak dokter. Udah kepala 3 gua. Oke. Bener nggak sih sekarang itu kalau kita glow up secara penampilan, pintu rezeki dan kesuksesan itu bakal terbuka lebih lebar? Kayaknya pintu rezeki terbuka lebar itu karena kita fokus terhadap diri kita sendiri sih Bang Atta. Jadi menurutku tuh kita udah dikasih tubuh nih sama Allah buat dijaga, buat dirawat gitu, buat bikin seneng. Jadi once itu dilakukan tuh Allah kasih itu balik lagi gitu. Dan dibukain pintu-pintu jalan yang lainnya gitu. Karena kita juga sayang sama diri kita. Karena kan yang paling penting kan diri kita sendiri, baru orang lain. Masya Allah. Gitu. Jarang-jarang lihat Umi jadi pinter aja. Iya ya, jadi kenapa begini? Iya, biasanya kamu udah begini. Karena kan kemarin Nikita Willy duduk sini. Oh iya, bener. Iya, jadi kayak kayaknya ke bawah deh nih. Jomplang ya takutnya. Full of wisdom banget. Iya benar. Kemarin pas Nikita Willy udah viral banget ya kemarin. Iya, jadi pas di sini Ada beban dikit ya? Ada beban dikit. Waduh. Ya kan, Bu Nikita tanya gitu. Oke. Kalau dari Bu Dokter, Kalau menurut aku sih pastinya karena kita menjaga diri sendiri, kita sayang sama diri sendiri, jadinya pasti karena confidence itu dan kayak kita kan merasa oh aku merawat tubuh aku nih, jadi hal-hal lainnya juga kayak dia lebih fokus, jadinya ya memang terbawa membukakan rezeki gitu. Jadi bukan karena glow up, hasil glow up-nya, terkadang itu karena pembawaan kita gitu. Setiap melakukan sesuatu. oke, terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol pada hari Terima kasih ini. Bang Atta, makasih dokter ilmunya. Thank you so much. Kita baru tahu for jadinya kalau gula jadi bikin talking to keriput me. ya. Aku juga baru tadi kaget juga tuh. Aduh, gue kadang-kadang sama gula ini masih nempel juga. Iya. Udah ngurangin, udah nggak makan gula dan lain, tapi kadang-kadang kan ada Sulit ya.
sulit kayak minum teh 100% es teh manis gitu ya, jadi es teh pahit jadi kayaknya Sulit ya. sulit loh gitu. Sama, aku juga sebenarnya suka banget kue. Oh, Nah, sweet Tuh, tooth jadi dong. iya. Oh iya itu susah banget tuh. Minumannya sih oke, cuman kayak pengen kue Cake-nya, juga kadang nah, gitu kan. Tapi kalau kita makan manis tapi habis itu olahraga gimana, Dok? Ya, kalau dikit-dikit gak apa-apa lah ya, nambah. apa-apa ya. Takutnya kayak kurang gula darah gitu kan, abis olahraga berat gitu. Tapi ya jadi- jangan sampai setiap minum yang Oke. manis. Iya. Jangan tiap habis makan harus teh. Bener. Iya. Teh manis, teh manis, teh manis. Jadi dijangka gitu ya. Iya. Ada lagi gak sih yang bikin keriput, Dok? Apa lagi? Kalau gorengan bikin keriput nggak? Iya. Gorengan bikin keriput? Iya. Kenapa ya? Karena dia banyak terigunya kan. Terigunya kan termasuk gula juga. Oilnya juga kayak terlalu banyak oil juga jelek. Oh, berarti dokter ini nggak pernah minum manis, nggak pernah makan gorengan. Enggak juga gitu. Tapi nggak. Tapi Nggak sering dijaga, nggak sering. Oke, dalam 1 minggu berapa kali minum manis? Dalam 1 minggu ya paling at least like one bottle, satu hari 1 botol aja yang manis. Oh, Satu botol kecil biasa. Sip. Ya, kalau mau minuman yang berasa manis, karena aku juga jarang makan dessert sih. Oh, nggak dessert. Iya, jadi itu dessertnya kadang Oke, sekali doang ya. Sekali aja. Sehari. sehari. Masih oke lah ya. Masih oke. Tapi bener nggak sih, Dok? Katanya kan dokter ada keturunan bule nih ya. Iya. Katanya orang bule itu lebih gampang cepat tua daripada orang Asia. Setuju sih. Karena yang pertama suka berjemur. Berjemur itu bikin cepet tua. Iya. Oh, makanya. Nah, tahu itu lagi. paling sering. Tapi selain itu 26, juga 27 bisa. tuh aku lihat udah keriput. Iya, makanya kan sering tanning gitu kan. Dan selain Jadi itu berjemur tuh nggak bagus ya sebenarnya. nggak bagus sih. Karena vitamin D kalau mau dari suplemen aja lah, dari makanan, dari suplemen. Menurut aku ya. Karena dia itu kalau dari sinar matahari itu radiasi, bikin keriput, bahaya juga. Takut kanker kan. Makanya bisa kanker. Iya, kanker Berjemur. kulit. Ternyata bule tuh jauh lebih cepat ya. Iya. Oh. Tapi coba kamu lihat deh, bule tuh umur 25 udah kelihatan mulai tua. Iya. Iya sih kayak mature banget mukanya Mature ya. banget ya. Coba lihat deh orang-orang Korea, umur 40 50 tahun masih kayak Masih stay masih kayak wah. 25 gitu. Orang ya. Indonesia juga. Aku lihat mertuaku kayak Bunda Santi, Gemi Krisdayanti. Iya. Umurnya kan udah 50 ke atas tapi masih, daripada aku lihat bule umur 26, 27 masih bisa bersaing. Iya Iya, ya. bener. Pas aku luar negeri, masih bersaing nih. Iya iya. Karena orang Indo tuh lebih gak mau berjemur. Iya. Sini juga udah panas. Dan memang kan kulitnya lebih tipis. Oh, kalau Jadi kayak bule. iya gampang keriput kan kalau lebih tipis, nggak terprotek gitu sama melanin. Selain itu juga dia lebih apa ya? Lebih regenerasinya juga kayaknya lebih cepat gitu karena kan pakai bahan-bahan aktif lah atau karena sinar matahari itu. Dan aku sendiri ngerasa kulitnya lebih gampang jerawatan dan lebih gampang keriput, makanya harus ekstra dijaga. Daripada orang Indonesia. Iya. Oh. Kayaknya. Tapi kan sekarang nggak kelihatan jerawatan gitu, Nggak tapi kelihatan. karena Iya. dijaga banget Oh, gitu. kalau enggak sensitif banget, Dok. Sensitif, banyak keriput atau Jerawat. yang titik-titik itu loh. Freckles. Oh iya, freckles. Ya ayahku banyak banget frecklesnya kan dia sering berjemur gitu. Oh jadi orang bule yang banyak frecklesnya hitam-hitam itu gara-gara berjemur. Iya. Kulitnya mati gitu ya. Ya, kulitnya apa ya kayak lebih banyak terkena itu, jadi kayak lebih melaninnya lebih diproduksi gitu. Jadi makanya hitam-hitam gitu kan. Oh, jadi kayak Warna flek gitu ya. flek. Iya. Jadi berjemur di Bali gitu tuh bahaya juga ya. Iya. Bukan bule itu ya. Kesukaan banget. Aku juga sebenarnya suka. Aku mau kulitnya lebih agak tanning. Cuman karena tahu kurang sehat, ya udah nggak usah gitu. Oh, tapi orang bule walaupun tahu itu kurang sehat dilakuin terus ya. Iya, ya ada beberapa sih yang maybe like mereka merasa ya nggak apa-apa lah sekali 2 kali gitu. Karena kan mereka juga jarang ke pantai kan biasanya untuk berjemur. Untuk orang barat gitu. Kayak balas dendam gitu ya. Oke, thank you. Sehat selalu buat dokter Amin. Umi Kwari. Terima Semakin kasih lancar, banyak. semakin sukses. Amin. Mungkin penutupan silakan Umi Kwari ngelawak. Oke. Pantun. Pantun. Enggak ada. Pantun nggak ada, pantun biasanya kan bisa freestyle.
Enggak ada, tapi mungkin kata-kata aja. Asik. Cewek cantik bukan dari sananya, tapi cewek cantik dari dananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.